Sistem Super Devouring. Bab 351, menanyakan informasi. Seluruh keluargamu akan mati. Pemuda yang berjalan ke arah Ye Xuan sangat marah ketika mendengar ini. 8 naga terbang bangkit dan menyerbu ke arah Ye Xuan. Dengan hanya kekuatan 8 naga, kau berani bersikap sombong di hadapanku. Mata Ye Xuan berkilat, dan pedang 8 desolate di tangannya tiba-tiba hancur. Swiss. 8 bilah tajam itu terbuka seketika dan memotong pemuda itu menjadi bubur. Kekuatan 9 naga berarti bahwa energi sejati Ye Xuan juga berada pada level kekuatan 9 naga, dan pemuda di depannya hanya memiliki kekuatan 8 naga, jadi sama sekali tidak masalah untuk membunuhnya dalam hitungan detik. Melihat saudaranya sendiri hancur berkeping-keping dan jatuh ke dalam genangan darah, pemuda yang memimpin itu benar-benar tercengang. Mereka adalah anak-anak dari keluarga Ye, dan bahkan jika mereka bertemu dengan seorang ahli kekuatan 9 naga, mereka dapat memperjuangkannya. Namun, Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 9 naga, dan dia dapat membunuh saudaranya dalam hitungan detik, yang berarti Ye Xuan juga dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Ayo pergi. Pemuda yang memimpin itu segera membuat keputusan dan berbalik serta melarikan diri. Sudut mulut Ye Xuan sedikit terangkat, kamu memarahi seluruh keluargaku, dan kamu masih ingin pergi. Wus. 8 bilah tajam tersapu dalam sekejap, memotongnya menjadi beberapa bagian. Ye Xuan adalah karakter yang tidak akan pernah menyerah. Siapapun yang memarahinya, dia akan melawan. Namun, jika ada yang memarahi keluarganya, mereka hanya akan berakhir mati. Sekarang, keduanya telah terbunuh, dan hanya Ye Xuan dan gadis kecil Ye Xuaner yang tersisa. Terima kasih, kakak, karena telah menyelamatkan hidupku. Ye Xuaner berkata dengan penuh rasa terima kasih. Ye Xuan berjalan mendekat, menyingkirkan cincin Qian Kun milik keduanya, dan memeriksanya. Benar saja, anak-anak dari keluarga bangsawan yang datang untuk berlatih tidak membawa banyak hal. Dia menghela nafas tak berdaya, menoleh dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Kami tidak sengaja menemukan istana bawah tanah di dasar laut dalam ini. Kami ingin mengumpulkan beberapa harta karun dan mineral laut dalam di dalamnya, tetapi kami tidak menyangka. Kata Ye Xuaner dengan tatapan muram. Lalu aku membunuh kedua sepupumu, apakah tidak apa-apa? Ye Xuan bertanya lagi. Mereka memang pantas mati, tetapi mereka juga memiliki pengaruh dalam keluarga Ye. Jika mereka tidak kembali dalam waktu lama, anggota klan akan curiga, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Ye Xuaner berkata, lalu bertanya, apakah kamu tahu nama kakak laki-laki itu? Ye Xuan, Xuan dari Gao Xuan. Jawab Ye Xuan. Ye Xuaner juga terkejut saat mendengar nama itu. Dia tidak menyangka nama mereka begitu mirip. Xuaner sekali lagi berterima kasih kepada kakak Ye karena telah menyelamatkan hidupnya. Ye Xuaner berterima kasih lagi. Namun, Ye Xuan merasa bahwa dia masih sangat waspada, bagaimanapun juga, hal semacam ini terjadi. Kedua sepupunya dibunuh oleh Ye Xuan, dan cincin Qian Kun juga jatuh ke tangan Ye Xuan. Dan baru saja Ye Xuan mendengar tentang percakapan mereka dan mengerti bahwa ayahnya telah memperoleh seni bela diri tingkat surga, jadi bukan tidak mungkin bagi Ye Xuan untuk menyerangnya. Membunuh orang demi harta, hal semacam ini telah terlihat berkali-kali. Nona Xuaner, Anda tidak perlu begitu gugup. Jika saya ingin membunuh Anda mungkin sudah mati. Ye Xuan tersenyum dan berkata, dan bergegas maju. Perilakunya juga cukup membuat Ye Xuaner takut, dan dia dengan cepat melemparkan tebasan. Namun, Ye Xuan dengan mudah menghindari tebasan ini, dan pada saat yang sama, 8 bilah tajam sudah menyapu ke arah Ye Xuaner. Apakah masih mustahil untuk lolos dari kematian? Ye Xuaner menatap 8 aliran cahaya dan berkata dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menghindari serangan ini, jadi dia harus menutup matanya dengan putus asa. Swiss. 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 8 bilah tajam itu sangat cepat dan menyapu di depan Ye Xuaner dalam sekejap mata. Namun, yang mengejutkan Ye Xuaner adalah setelah sedetik, dia masih tidak merasakan sakit apapun. Dia membuka matanya dengan aneh dan mendapati bahwa ke-8 bilah tajam itu tergantung di depannya, dan Ye Xuan berjalan perlahan ke arahnya. Haha, maaf, aku melihatmu memusuhiku, jadi aku melakukan ini. Ye Xuan berkata dengan malu, dia hanya membuktikan kekuatannya kepada Ye Xuaner. Ye Xuaner menghela napas lega, sepertinya Ye Xuan tidak ingin membunuh orang dan mencuri harta karun. Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak melakukannya, yang cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Ye Xuan benar.
Terima kasih, Kakak Ye. Ye Xuaner berterima kasih lagi. Ye. Xuan mengambil kembali pedang 8 kehancuran dan berkata, tidak apa-apa. Meskipun aku, Ye Xuan, telah membunuh orang demi harta karun, aku tidak akan pernah membunuh seorang gadis kecil. Ngomong-ngomong, apakah kamu punya peta? Peta. Ye Xuaner berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakak Ye, apakah kamu ingin peta istana laut dalam ini? Tidak, yang di luar. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Ye Xuaner juga mengeluarkan peta di luar dan menyerahkannya. Ye Xuan mengambilnya dan melihatnya. Ini adalah peta Luo Xiaoyu, yang mungkin ukurannya sama dengan benua Tianshui, jadi ini seharusnya hanya sudut benua Sueyan. Di mana kita sekarang? Ye Xuan berbalik dan bertanya. Kakak Ye, apa yang sedang kamu lakukan? Ye Xuaner tidak dapat mengetahuinya. Ye Xuan buru-buru tersenyum dan berkata, sebelumnya, aku dikejar oleh musuhku dan melarikan diri secara membabi buta, jadi aku ingin menentukan lokasinya. Ye Xuaner tidak banyak berpikir ketika mendengar ini, dan menunjuk ke suatu tempat di peta dan berkata, istana bawah tanah laut dalam tempat kita berada sekarang ada di sini. Jika kita pergi ke barat selama 2 hari lagi, kita dapat mencapai keluarga Yeku. Lalu, Nona Xuaner, apakah kamu pernah mendengar tentang istana raja? Ye Xuan bertanya lagi. Alasan mengapa dia menyelamatkan Ye Xuaner, selain karena dia berani dan benar, sebenarnya adalah untuk mencari pemandu wisata, lagi pula, dia belum menginjakkan kaki di benua batu darah. Istana Raja. Kakak Ye, mengapa kamu menanyakan ini? Wilayah Luoxia berada di bawah yurisdiksi Istana Raja Perang. Ye Xuaner bertanya lagi dengan bingung. Istana Raja. Perang. Ye Xuan tertegun sejenak, nama ini salah. Pada saat ini, Ye Xuaner bertanya lagi, mungkinkah, Kakak Ye, kamu berlari jauh-jauh dari wilayah Keitian Istana Raja Binatang ke wilayah Luoxia? Ya Tuhan, jika kamu ingin melintasi suatu wilayah, bahkan jika kamu memiliki tunggangan terbang, setidaknya akan memakan waktu bertahun-tahun. Istana Raja Binatang. Ye Xuan sudah bingung, mengapa istana raja lain muncul. Yah. Aku tidak tahu banyak tentang geografi, Nona Xuaner, selain istana pertempuran dan istana binatang, apakah ada yang lain? Ye Xuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Ada juga istana artefak. Istana pertempuran, istana binatang buas, dan istana artefak membagi seluruh benua timur. Jawab Ye Xuaner. Istana, sebenarnya ada 3 istana. Ye Xuan terdiam. Tetua Agung hanya memberitahunya 2 kata, yaitu istana. Mungkinkah ayahku tidak tahu istana mana tempat ibuku berada? Ye Xuan berpikir dalam hati. Tiba-tiba, Ye Xuaner seperti teringat sesuatu dan berkata, oh, ya, ketiga istana ini dulunya satu, tetapi kemudian terpisah karena suatu hal, jadi sekarang ada 3 istana. Ini seharusnya sesuatu yang terjadi dalam 10 atau 20 tahun terakhir, kan? Ye Xuan bertanya lagi. Ye Xuaner mengangguk dan berkata, yah, aku belum lahir saat itu, jadi aku tidak begitu jelas. Begitu. Ye Xuan menjawab dan terus berpikir dalam hatinya. Bab 352 Garis Keturunan Pedang Suci. Ye Chong pergi ke benua batu darah saat dia berusia sekitar 20 tahun, dan bertemu dengan ibu Ye Xuan saat itu. Kemudian, Ye Chong kembali dengan seorang bayi laki-laki, yang bernama Ye Xuan. Ye Chong tinggal di keluarga Ye selama beberapa tahun, dan setelah pulih dari luka-lukanya, dia kembali ke benua batu darah. Jadi, perpecahan istana kerajaan menjadi 3 istana kerajaan seharusnya terjadi saat Ye Chong kembali ke benua Tianshui. Ye Xuan tidak lagi memikirkannya, lagi pula, dia baru berada di alam jiwa kekuatan sekarang, dan saat Ye Chong kembali ke benua batu darah, dia tampaknya telah mencapai alam jiwa roh. Oleh karena itu, dia masih memiliki jalan yang panjang. Ngomong-ngomong, Nona Xuaner, apakah harta karun laut dalam ini berharga? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Yah, karena laut sangat berbahaya, terkadang kamu akan bertemu dengan binatang suci dengan kekuatan naga, dan terkadang kamu akan bertemu dengan binatang suci yang sebanding dengan alam jiwa roh, jadi harta karun laut dalam jauh lebih mahal daripada yang ada di darat. Ye Xuaner mengangguk. Begitu. Aku melarikan diri ke istana laut dalam untuk menghindari kejaran musuh-musuhku. Aku mendapat banyak harta karun laut dalam. Aku ingin tahu berapa harganya. Ye Xuan membenamkan pikirannya di ruang penelanan. Ada banyak harta karun laut dalam di dalamnya. Dia menelan beberapa sebelumnya dan merasa bahwa manfaatnya terlalu rendah, jadi dia menyimpan semuanya. Saudara Ye, aku masih murid sekte Xiao Yue.
Sekte Xiao Yue kita sekarang kekurangan harta karun laut dalam. Jika kamu pergi ke toko-toko di bawah Sekte Xiao Yue untuk membelinya, harganya akan lebih tinggi daripada tempat lain. Ye Xuaner menjelaskan. Kalau begitu lihatlah ini. Berapa harganya? Kata Ye Xuan, menuangkan barang-barang di ruang penelanan ke dalam cincin Qiankun dan menyerahkannya. Ye Xuaner mengambil cincin Qiankun dengan terkejut dan melihatnya. Wajahnya langsung berubah. Dia dengan cepat menghitung dalam benaknya dan berkata, Ye, saudara Ye, ini milikmu mungkin bernilai 500.000 batu Ningpo. Hanya 500.000. Ye Xuan tercengang. Hanya. Ye Xuaner berkata tanpa daya, saudara Ye, 500.000 batu kondensasi jiwa sudah dapat membeli seni bela diri tingkat surga. Oh, benarkah? Ye Xuan terdiam sejenak. Tampaknya garis keturunan Kaisar Pedangnya dapat ditingkatkan menjadi garis keturunan orang suci pedang. Untuk meningkatkan garis keturunan Kaisar Pedang tingkat tinggi menjadi garis keturunan orang suci pedang tingkat atas, seseorang membutuhkan seni bela diri tingkat surga, dan itu adalah ilmu pedang. Dia memiliki cukup banyak kristal penelan, jadi dia hanya membutuhkan ilmu pedang tingkat surga untuk meningkatkan garis keturunan Kaisar Pedang ke tingkat atas. Ngomong-ngomong, aku baru saja mendengar bahwa ayahmu memperoleh seni bela diri tingkat surga. Jenis apa itu? Ye Xuan tiba-tiba bertanya lagi. Mendengar ini, tubuh Ye Xuaner bergetar hebat, dan setelah beberapa saat, dia menjawab, itu adalah ilmu pedang. Ilmu pedang. Mata Ye Xuan berbinar. Apapun yang dia inginkan, dia mendapatkannya. Lalu apakah kamu memiliki seni bela diri tingkat surga ini? Aku dapat membelinya darimu dengan harta laut dalam ini. Ye Xuan bertanya lagi. Ini. Ye Xuaner ragu sejenak, mengangguk sedikit, mengeluarkan sepotong pakaian, dan melepaskannya di depan Ye Xuan. Ye Xuan memperhatikannya melepaskan pakaian itu, dan kemudian menyadari bahwa seni bela diri tingkat surga ini sebenarnya tertulis di lapisan pakaian ini. Saudara Ye, kamu menyelamatkan hidupku, aku akan membalasmu dengan ini. Ye Xuaner menyerahkan pakaian itu. Terima kasih banyak. Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh, mengambil pakaian itu, lalu membacanya dari awal hingga akhir, dan mencatatnya dalam sistem menelan. Ding, tuan rumah telah mempelajari ilmu pedang Tianfeng, dan kemahirannya saat ini adalah 10%. Ketika Ye Xuan mendengar suara perintah di benaknya, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seni bela diri tingkat surga akan memiliki kemahiran lain. Jelas, jika kemahiran ini ditingkatkan, maka kekuatan seni bela diri ini dapat ditingkatkan. Saat berikutnya, dia mengerti bagaimana meningkatkan kemahiran ini, yaitu, untuk terus melakukan dan memahami esensi ilmu pedang ini. Namun, memahaminya tidak terlalu sulit bagi Ye Xuan, lagi pula, dia masih memiliki darah. Ding, tuan rumah telah berhasil mengintegrasikan garis keturunan pedang suci. Garis keturunan pedang suci dapat meningkatkan persepsi dan kekuatan ilmu pedang hingga 40%. Dia tidak begitu memahami persepsi sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa itu digunakan untuk meningkatkan kemahiran. Tidak hanya itu, setelah garis keturunan pedang suci diintegrasikan, Ye Xuan juga memperoleh keterampilan baru yang disebut fusi ilmu pedang. Secara sederhana, itu dapat membuat dua ilmu pedang lebih maju, tetapi level minimum seni bela diri yang menyatu adalah level surgawi. Garis keturunan pedang suci. Rute lanjutan 1, persepsi, kemajuan saat ini adalah 4, dan setiap kemajuan dapat meningkatkan persepsi keterampilan pedang hingga 10%. Rute lanjutan 2, kekuatan keterampilan pedang, kemajuan saat ini adalah 4, dan setiap kemajuan dapat meningkatkan kekuatan keterampilan pedang hingga 10%. Rute lanjutan 3, fusi keterampilan pedang, kemajuan saat ini adalah 1, dan setiap kemajuan meningkatkan kekuatan fusi hingga 10%. Fusi ilmu pedang ini sangat praktis. Selama Ye Xuan mendapatkan ilmu pedang tingkat surgawi lainnya, dia dapat menggabungkannya dengan ilmu pedang Tianfeng. Pada saat itu, dia mungkin mendapatkan ilmu pedang tingkat surgawi tingkat menengah. Tentu saja, ada tingkat keberhasilan, dan teknik pedang fusi membutuhkan sejumlah besar kristal menelan. Jika Ye Xuan mencoba beberapa kali lagi, dia mungkin bangkrut. Peningkatan garis keturunan Kaisar Pedang ke garis keturunan Orang Suci Pedang telah meningkatkan persepsi dan kekuatan Ye Xuan sebesar 10%, yang juga telah meningkatkan teknik pedang 8 Desolate yang disamarkan. Saat ini, Ye Xuan baru mempelajari dua tingkat teknik pedang 8 Desolate, satu adalah pedang pengguncang surga 8 Desolate, dan yang lainnya adalah pedang pembunuh naga 8 Desolate.
Sekarang pedang pengguncang surga 8 Desolate tidak lagi berguna dan efeknya tidak ideal, tetapi pedang pembunuh naga 8 Desolate sangat berguna. Pedang pembunuh naga 8 Desolate memiliki bonus kerusakan pada naga, dan dengan peningkatan garis keturunan pedang suci, kekuatannya meningkat sebesar 40%, dan ada juga 10% garis keturunan Raja Binatang Buas. Jika penghakiman naga dilakukan, mungkin dapat membunuh binatang naga yang lebih kuat dari Ye Xuan dalam hitungan detik. Xuaner, harta alam ini adalah hadiah untuk seni bela diri ini. Ye Xuan tersenyum sedikit dan menyerahkan cincin Qiankun di tangannya. Saudara Ye, ini tidak akan berhasil. Ye Xuaner buru-buru menolak. Ye Xuan mencoba membujuknya, tetapi Ye Xuaner tetap menolak untuk menerimanya, jadi dia harus menyerah. Saudara Ye, apakah kamu masih tinggal di istana bawah tanah laut dalam? Ye Xuaner bertanya. Aku telah berada di istana bawah tanah laut dalam ini selama beberapa bulan. Musuh di luar seharusnya sudah pergi. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Xuan mengangguk. Dia pikir akan lebih baik untuk tidak mengungkapkan bahwa dia berasal dari benua Tianshui. Kalau begitu aku akan pergi dengan saudara Ye. Aku juga bisa membawa saudara Ye ke toko-toko di bawah sekte Xiao Yue. Harga pembeliannya akan lebih tinggi dari biasanya. Ye Xuaner tersenyum. Baiklah, terima kasih. Ye Xuan setuju. Dia melihat bahwa Ye Xuaner memegang senjata bumi tingkat tinggi, jadi dia ingin membeli senjata surgawi untuk Ye Xuaner setelah dia mendapatkan barang-barang ini. Pada saat itu, keduanya siap meninggalkan istana bawah tanah laut dalam. Ketika Ye Xuaner dan 2 orang lainnya masuk, mereka juga menggambar peta, jadi tidak sulit untuk menemukan pintu keluar. Bab 353 Benua Batu Darah. Ketika Ye Xuan melihat matahari, dia menyadari bahwa pintu keluar istana laut dalam berada di tebing di tepi laut, dan pintu masuknya sangat kecil, hampir seperti retakan di batu, dan hanya 1 orang yang bisa masuk dari samping. Jadi, beruntunglah Ye Xuaner dan 2 orang lainnya dapat menemukan istana laut dalam ini. Megatron, keluarlah. Setelah meninggalkan istana laut dalam, Ye Xuan memanggil Megatron. Megatron baru-baru ini telah menelan banyak biji dan telah tumbuh menjadi kekuatan 6 naga. Megatron adalah roh batu dan binatang buas yang aneh. Jika menelan jiwa binatang buas suci, akan lebih praktis untuk memberinya biji. Setelah muncul, ia berubah menjadi patung batu. Ye Xuan melompat ke punggungnya dan berkata kepada Ye Xuaner di celah batu, Xuaner, kemarilah. Saudara Ye, ini. Ye Xuaner bertanya dengan heran. Ini tungganganku, jangan khawatir, kemarilah. Ye Xuan menjelaskan. Ye Xuaner mengedipkan matanya yang besar, lalu melompat ke punggung Megatron, sungguh menakjubkan. Apakah itu juga sejenis binatang suci? Ya, kurasa begitu. Ye Xuan menjawab dengan santai, memerintahkan Megatron untuk bangkit, lalu menuju ke satu arah. Megatron, yang memiliki kekuatan 6 naga, juga sangat cepat. Awalnya, Ye Xuaner perlu melakukan perjalanan selama 3 hari untuk tiba, tetapi Megatron hanya membutuhkan waktu setengah hari, lagi pula, dia tidak perlu mengambil jalan memutar. Setengah hari kemudian, Ye Xuaner menunjuk ke sebuah kota di depan dan berkata, Saudara Ye, itu kota Zuye, sebuah kota di bawah komando sekte Xiao Yueku. Ye Xuan mengangguk sedikit. Sepanjang perjalanan, dia juga mempelajari banyak hal. Misalnya, sekte Xiao Yue tempat Ye Xuaner berada, memiliki lebih dari 30 master naga. Namun, ada banyak sekte yang setingkat dengan sekte Xiao Yue di wilayah Luoxia. Adapun istana raja, masing-masing adalah raksasa, dan setiap istana raja memiliki master yang melampaui alam roh keempat. Setelah alam roh, itu disebut alam dewa virtual. Jadi, Ye Xuan masih harus menempuh perjalanan panjang. Megatron mendarat di luar kota Zuye, dan kemudian Ye Xuan berjalan ke kota Zuye di bawah bimbingan Ye Xuaner. Saudara Ye, aku akan membawamu ke toko sekte Xiao Yue. Setelah memasuki kota, Ye Xuaner berkata langsung. Jangan khawatir, mari kita cari tempat makan dulu. Ye Xuan tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, makanannya tidak akan habis, jadi tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu, Saudara Ye, ikutlah denganku. Aku sering datang ke kota Zuye. Aku tahu mana yang enak. Kata Ye Xuaner, berjalan di depan seperti pemandu wisata, menjelaskan hal-hal tentang kota Zuye kepada Ye Xuan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di sebuah restoran. Ye Xuaner bertanggung jawab untuk memesan hidangan, sementara Ye Xuan diam-diam menjilat bibirnya di samping. Benua batu darah layak disebut benua batu darah.
Restoran manapun sebenarnya menggunakan daging binatang suci untuk memasak hidangan. Jika Anda tumbuh besar memakan ini sejak kecil, akan aneh jika Anda tidak kuat. Ye Xuan berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, hidangan ini disajikan. Ye Xuan mencicipinya dan rasanya memang enak, yang membuatnya meneteskan air liur. Saudara Ye, apa rencana Anda selanjutnya? Ye Xuaner bertanya. Belum. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sekte Xiao Yue akan bergandengan tangan dengan dua sekte lainnya untuk mengadakan kompetisi seni bela diri. Pemenangnya bisa mendapatkan banyak hadiah. Ye Xuaner tersenyum dan berkata, Saudara Ye, Anda sangat kuat, Anda pasti akan mendapatkan hasil yang bagus. Bakat saya buruk. Saya sudah berusia 19 tahun dan saya baru mencapai kekuatan 9 naga. Akan memalukan untuk naik. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Dia masih memiliki pengetahuan diri. Ye Xuaner baru berusia 15 tahun, tetapi dia telah mencapai kekuatan 8 naga. Bakatnya jauh lebih baik daripada dia. Tidak apa-apa. Kompetisi seni bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Kebetulan kakak Ye adalah naga 9, jadi dia dapat berpartisipasi dalam kelompok 9 naga. Mereka yang memiliki 10 naga ke atas akan berpartisipasi dalam kompetisi tingkat yang lebih tinggi. Ye Xuaner tersenyum dan berkata, ku dengar hadiah untuk tempat pertama dalam 9 kelompok adalah rumput darah naga berusia 10 tahun. Jika seorang prajurit dengan kurang dari 10 naga mengambilnya, itu akan langsung meningkatkan kekuatan 3 naga. Oh! Mata Ye Xuan berbinar. Ini adalah hal yang baik. Itu dapat menggantikan banyak roh binatang suci. Dia menjadi tertarik dan bertanya, apa hadiah untuk mereka yang di atas 10 naga? Itu adalah rumput darah naga berusia 100 tahun. Jika seorang prajurit dengan kekuatan 10 naga mengambilnya, dia setidaknya dapat meningkatkan kekuatan 5 naga. Bagi mereka yang di atas 15 naga, itu tergantung pada bakat. Mungkin itu dapat meningkatkan 3 naga, atau 2 naga, atau bahkan 1 naga. Ye Xuaner menjawab. 5 kekuatan naga. Mata Ye Xuan berbinar. Jika dia mendapatkan semuanya, dia bisa langsung menerobos ke atas 15 naga. Tempatnya adalah Sekte Sui Yue, dan waktunya 7 hari lagi. Saudara Ye, kebetulan kamu memiliki kekuatan 9 naga, jadi kamu bisa pergi dan mencobanya. Kata Ye Xuaner. Baiklah, mari kita lihat saja. Ye Xuan mengangguk. Mungkin dia akan menerobos lagi dalam 7 hari. Namun, dia bisa menekan wilayahnya dan pergi melihat konferensi seni bela diri. Dia tidak percaya bahwa siapapun di bawah 10 naga dapat mengalahkannya. Namun, saat ini, percakapan antara dua prajurit di sudut menarik perhatiannya. Sudahkah kamu mendengar? Dikatakan bahwa Dewa Pedang Abadi telah mulai menantang Menara Dewa Pedang lagi. Apa, bukankah dia terluka parah? Oke, sekarang dia telah mulai menantang Menara Dewa Pedang lagi. Dia benar-benar luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah menantangnya ribuan kali, tetapi dia tidak dapat melewati level terakhir. Kekuatannya mungkin tidak cukup, tetapi kegigihannya sudah cukup. Tidak bisakah Istana Dewa Pedang menunjukkan kelonggaran? Sebuah negara punya hukumnya sendiri, sebuah keluarga punya aturannya sendiri, dan tidak ada tatanan tanpa aturan. Jika dia belum melewati Menara Dewa Pedang, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Istana Dewa Pedang. Mendengar ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu Istana Dewa Pedang? Itu adalah kekuatan terkuat di benua timur kita. Bahkan 3 istana kerajaan utama ingin mengirim orang ke sini. Hanya saja Istana Dewa Pedang tidak pernah menerima orang di depan umum. Jika seseorang melewati Menara Dewa Pedang, mereka dapat memasuki Istana Dewa Pedang. Ye Xuaner menjelaskan, dan kemudian berkata, Dewa Pedang Abadi seharusnya disebut Dewa Pedang Abadi. Dia telah melakukan banyak upaya selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu tidak dapat melewati level terakhir. Ketekunan yang luar biasa. Ye Xuan berkata dengan emosi. Ya, dia menerobos hampir sekali sehari, dan telah bertahan selama beberapa tahun. Tidak ada orang lain yang bekerja keras seperti dia. Ye Xuaner mengangguk. Ye Xuan mengangkat bahu. Dia tentu saja tidak bisa melakukan itu. Tanpa sadar, dia juga memikirkan Ye Chong. Ayah murahan ini adalah seorang ahli alam roh beberapa tahun yang lalu. Sekarang, dia seharusnya menjadi orang kuat di alam Dewa Void. Dia tidak berencana untuk berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam kekuatan, dan dia baru saja memasuki alam kekuatan.
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan 10 naga, apalagi alam roh dan alam Dewa Void. Setelah beberapa saat, keduanya juga meninggalkan restoran. Kali ini, mereka berjalan menuju toko terbesar di kota Zuye. Kota Zuye berbeda dari kota-kota di benua Tianshui. Tidak ada penguasa kota di kota ini. Semua urusan dikelola oleh orang-orang dari sekte Xiao Yue. Oleh karena itu, ketika Ye Xuaner memasuki tempat ini, rasanya seperti memasuki rumahnya sendiri. Bab 354 Melarikan Diri. Di bawah pimpinan Ye Xuaner, Ye Xuan berjalan ke sebuah toko di bawah sekte Xiao Yue. Kemudian, Ye Xuaner menunjukkan tanda pengenalnya, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya datang menyambut mereka. Ini Xuaner, ada apa denganmu datang ke sini hari ini? Pria parubaya itu jelas mengenal Ye Xuaner dan berkata sambil tersenyum. Manajer Qiyu, seorang temanku menginginkan sesuatu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ye Xuaner berbisik. Oh, ikut aku. Pria parubaya itu mengerti dan membawa keduanya ke sebuah ruangan dengan susunan kedap suara. Ye Xuan juga mengeluarkan cincin Qiankun tanpa berkata apa-apa, dan berkata, aku punya beberapa harta karun laut dalam di sini. Pria parubaya itu mendengar ini dan diam-diam mengambil cincin Qiankun itu. Awalnya dia mengira itu hanya 10.000 atau 20.000 batu ningpo, tetapi dia tidak menyangka bahwa benda-benda di dalam cincin Qiankun ini bernilai lebih dari 500.000. Ini. Pria parubaya itu membelalakkan matanya. Jumlah ini begitu besar hingga berada di luar jangkauannya. Saat berikutnya, dia menatap Ye Xuan dengan tatapan aneh dan berkata, adik kecil, dari mana kamu mendapatkan harta karun alam dari laut dalam ini? Senior, kamu berbisnis, dan kamu masih bertanya tentang sumber barang-barang ini. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tidak, itu karena jumlahnya terlalu besar. Bagaimana jika itu berasal dari sumber yang tidak diketahui? Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Jangan khawatir, aku sendiri yang memilih harta karun alam ini. Ye Xuan menjawab perlahan. Pria parubaya itu berhenti dan mengangguk, baiklah, aku tahu, tetapi jumlah ini terlalu besar, aku harus bertanya kepada bos. Baiklah. Ye Xuan juga mengerti bahwa barang-barang di cincin Qiankun ini setara dengan seni bela diri tingkat surga. Kemudian, pria parubaya itu mengembalikan cincin Qiankun kepada Ye Xuan dan pergi. Xuaner, apakah ada yang lain di sini? Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah pria parubaya itu pergi. Ye Xuaner mengangguk dan berkata, ya, semuanya ada di sini, bahkan benih seni bela diri. Benarkah? Ye Xuan sedikit terkejut. Benih seni bela diri sangat langka. Setiap benih seni bela diri mewakili sebuah kehidupan, karena ini dipadatkan oleh para master yang akan mati, mengorbankan diri mereka sendiri untuk mewariskan seni bela diri mereka. Tak lama kemudian, pria parubaya itu kembali, tetapi dia membawa dua orang lainnya bersamanya. Itu dia. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata, apa yang terjadi? Ye Xuan dan Ye Xuaner menatapnya dengan bingung. Yang terakhir bertanya, pelindung Qiyu, ini. Pria parubaya itu mendengus dingin, dalam beberapa hari terakhir, Sekte Xiao Yue telah kehilangan beberapa kelompok barang laut dalam, senilai 500.000 batu kondensasi jiwa. Saya menduga bahwa dialah yang merampok kelompok barang itu. Ketika Ye Xuaner mendengar ini, dia buru-buru berkata, Manajer Qiyu, ini pasti salah paham. Apakah ini salah paham atau tidak, kita bicarakan nanti. Tangkap dia dan bawa dia ke pengurus untuk diinterogasi. Pria parubaya itu berteriak dingin. Begitu suaranya jatuh, 3 naga terbang keluar dari tubuh kedua penjaga itu, 1 besar dan 2 kecil. Kekuatan 12 naga. Pria parubaya ini hanya memiliki kekuatan 10 naga, jadi dia ditugaskan di sini untuk mengurus semuanya. Dia takut tidak bisa mengalahkan Ye Xuan, jadi dia memanggil 2 pembantu. 2 penjaga dengan kekuatan 12 naga sudah cukup untuk melawan Tuan dengan kekuatan 13 naga. Ye Xuan melihat mereka berjalan ke arahnya, berpikir dalam hatinya, dia berpikir apakah akan melawan dan kemudian melarikan diri. Tetapi jika dia melarikan diri, maka Ye Xuaner, bukankah dia akan menjadi kaki tangan? Manajer Qiyu, Anda pasti telah melakukan kesalahan. Saudara Ye sendiri yang mengambil semua sumber daya laut dalam ini. Ye Xuaner buru-buru menjelaskan. Sudah kubilang, terserah manajer umum untuk memutuskan. Gadis Xuaner, sebaiknya kau tidak ikut campur. Bahkan jika tuanmu adalah seorang tetua, dia tidak bisa menghentikanku. Pria parubaya itu berkata, menoleh untuk melihat Ye Xuan.
Pada saat ini, kedua penjaga itu mengambil tindakan, dan mereka berdua mengulurkan tangan pada saat yang sama dan meletakkannya di bahu Ye Xuan. Tetapi ketika mereka bertemu Ye Xuan, tiba-tiba, 3 naga terbang muncul dari tubuh Ye Xuan. 1 besar, 2 kecil, juga 12 naga. Apa? Kedua penjaga itu terkejut, dan ketika mereka bereaksi, sebuah tinju menghantam dada mereka dan menjatuhkan mereka. Awalnya, Ye Xuan ingin menyerah, tetapi setelah mendengar bahwa Tuan Ye Xuaner adalah tetua sekte Xiao Yue, dia berubah pikiran. Dengan perlindungan tuannya, Ye Xuaner pasti akan baik-baik saja. Pada saat itu, selama Ye Xuaner membawa orang ke istana bawah tanah laut dalam, dia bisa membersihkan namanya. Alasan mengapa Ye Xuan mengambil tindakan adalah karena dia takut ini adalah jebakan, dan bahwa pria parubaya itu menginginkan hal-hal ini dan menggunakannya sebagai kambing hitam. Jadi, dia harus pergi. Setelah Ye Xuan menjatuhkan kedua orang itu, dia melangkah maju, meninggalkan ruangan, dan melarikan diri. Sialan, kejar! Pria parubaya itu merasakan hembusan angin bertiup, dan buru-buru berteriak. Perkiraannya salah. Dia bersedia berpikir bahwa Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 10 naga, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu adalah kekuatan 12 naga. Kedua penjaga itu segera mengusirnya. Xuaner, kamu mendapat masalah besar kali ini. Katakan padaku, bagaimana kamu mengenalnya? Titik. Setelah melarikan diri, Ye Xuan segera bersembunyi di bawah bayang-bayang gang kecil. Dia sedikit curiga, bertanya-tanya apakah dia terlalu sial dan akan mendapat masalah kemanapun dia pergi. Tuan Xuaner adalah yang lebih tua. Selama dia menjelaskan dengan jelas, tidak akan terjadi apa-apa. Sayangnya, lebih baik aku pergi sendiri. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan bersiap meninggalkan kota. Namun saat ini, jangan lari, pencuri. Teriakan keras terdengar. Tubuh Ye Xuan bergetar, dan dia melihat seorang pria melompat dari ketinggian. Dia sebenarnya adalah seorang ahli kekuatan 14 naga. Megatron. Ye Xuan terkejut, dan buru-buru memanggil Megatron dan segera pergi. Apa ini? Sang ahli membelalakan matanya karena terkejut dan berbalik dengan tergesa-gesa. Dia juga memiliki tunggangan terbang, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengejar. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Ye Xuan terbang keluar dari kota Zuye, tetapi di belakangnya, ada aliran cahaya yang mengejarnya. Sial, mereka mengejar kita. Hati Ye Xuan bergetar, dan dia buru-buru memerintahkan Megatron untuk mendarat di hutan di luar kota Zuye. Di alam kekuatan, efek persembunyian macan bayangan tidak lagi berguna, jadi saat ini dia hanya punya satu cara, yaitu bertarung. Raja binatang masih punya waktu untuk mengamuk. Jika kamu ingin pergi, kamu hanya bisa membunuhnya. Ye Xuan segera membuat keputusan dalam hatinya. Dia awalnya hanya memiliki kekuatan 9 naga, tetapi setelah melakukan Bisking Rage, dia secara paksa ditingkatkan ke kekuatan 12 naga, dan hanya berjarak 2 naga dari kekuatan 14 naga. Perbedaan antara kekuatan 1 naga dan kekuatan 2 naga sangat besar, tetapi perbedaan antara kekuatan 12 naga dan kekuatan 14 naga sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ye Xuan masih memiliki 3 kartu truf, darah Sword Sein, darah Bisking, dan Eight Desolate Swords. Selain itu, dia telah meningkatkan kelincahannya 2 kali. Jika 12 naga ditambah bonus kecepatan gerakan 20% ditambahkan, itu hampir dapat mencapai 15 naga. Jadi Ye Xuan merasa bahwa dia dapat bertarung melawan seorang master dengan kekuatan 14 naga. Namun, dia takut lawannya memiliki seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga. Bab 355, Serangan Balik. Nak, jangan lari. Teriakan keras terdengar, dan sesosok jatuh di depan Ye Xuan. Itu adalah Master 14 Naga yang baru saja mengejarnya. Ye Xuan tidak bermaksud membuang-buang kata. Dia sudah menggunakan amarah Raja Binatang Buas, dan setiap detik sangat berharga. Anak baik, kamu berani menantangku lintas level, kamu mencari kematian. Pria parubaya itu tidak peduli tentang apapun dan langsung membunuh Ye Xuan. Menghadapi dilema ini, formasi pembunuh angin 8 Desolate tidak berguna. Bagaimanapun, energi sejati Ye Xuan masih tetap pada kekuatan 9 naga. Kecepatan jelas bukan apa-apa di mata 14 naga. Jadi, dia hanya bisa bertarung langsung. Pedang tebasan naga 8 Desolate. Aliran energi sejati menyembur keluar dan mengembun menjadi pedang tebasan naga sepanjang 3 meter. Ye Xuan memegang pedang tebasan naga ini dan langsung menyerbu.
Pada saat ini, lawannya adalah manusia, jadi efek dari garis keturunan Raja Binatang Buas dan pedang tebasan naga 8 Desolate tidak efektif. Satu-satunya bonus adalah garis keturunan pedang suci. Teknik pedang angin surgawi. Ye Xuan segera mulai menampilkan seni bela diri tingkat surga yang baru dipelajarinya. Master yang menyusulnya juga menggunakan pedang, dan dia tidak buruk dalam hal itu. Dia sangat marah ketika melihat Ye Xuan berani memamerkan ilmu pedangnya di depannya. Mencari kematian. Pria parubaya itu mengayunkan pedang panjangnya dan mulai berduel dengan Ye Xuan. Orang-orang kuat di alam kekuatan dan jiwa sering bertarung dalam jarak sedekat itu karena mereka mengandalkan kebugaran fisik mereka. Dan pertempuran jarak dekat juga dapat dengan cepat menentukan pemenangnya. Keduanya bertarung dalam sekejap, dan bayangan pedang membingungkan. Pria parubaya itu berpikir bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam 1 atau 2 ronde, tetapi tanpa diduga, ilmu pedang Ye Xuan juga sangat menakjubkan. Meskipun kekuatan Ye Xuan sedikit lebih buruk, kecepatannya hampir sama dengannya, jadi mereka berdua bertarung secara seimbang. Namun, kekuatan Ye Xuan terus meningkat. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini berada di 20%. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini berada di 30%. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini berada di 40%. Hanya dalam 10 putaran, keterampilan pedang Tian Feng Ye Xuan telah meningkat menjadi 40% dari levelnya. Darah pedang suci memang luar biasa, orang tua, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Saat kemahiran keterampilan pedang Tian Feng terus meningkat, keterampilan pedang Ye Xuan menjadi semakin ganas. Darah pedang suci awalnya meningkatkan kekuatan keterampilan pedang sebesar 40%, dan sekarang setelah kemahiran seni bela diri tingkat surga telah meningkat, serangannya secara alami lebih kuat. Awalnya, pria parubaya itu sedikit tidak berdaya melawan Ye Xuan, dan sekarang, dia sudah merasa sedikit kalah. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini berada di 50%. Saat perintah ini berbunyi, mata Ye Xuan berbinar, dan kemudian, seorang manusia batu mini muncul di luar sosoknya. Megatron, batasi dia semaksimal mungkin. Ye Xuan segera memerintahkan dalam benaknya. Megatron mengerti dan segera berubah menjadi sesuatu. Setelah Ye Xuan meliriknya, dia juga terkejut. Sialan, senapan mesin. Sial, bagaimana mungkin senapan mesin bisa berubah? Ye Xuan terkejut. Pada saat ini, Megatron telah berubah menjadi senapan mesin 4 laras. Dengan suara keras yang menusuk, Megatron mulai menembak dengan liar. Apa-apaan ini? Pria parubaya itu terkejut. Dia melihat sapuan yang tak terhitung jumlahnya datang, dan dia buru-buru memblokirnya dengan tangan yang bebas. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa ini secara tidak sengaja mengenai Ye Xuan, tetapi tidak melukainya sama sekali. Oke. Mata Ye Xuan berbinar. Dia jelas merasakan bahwa kecepatan pria parubaya itu telah melambat. Meskipun Megatron hanya memiliki kekuatan 6 naga, kecepatan serangan ini sudah menjadi ancaman bagi para penguasa kekuatan 10 naga. Sial, mengapa anak ini begitu aneh? Wajah pria parubaya itu menjadi semakin berat. Dia tidak mengerti bagaimana Ye Xuan menghasilkan benda ini, dan kekuatannya tidak buruk. Untuk sesaat, dia merasa tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan. Ding, kemahiran keterampilan pedang Tian Feng telah meningkat sebesar 10%, dan saat ini menjadi 60%. Setelah 10 putaran, kemahiran Ye Xuan meningkat lagi. Sekarang, pria parubaya itu dalam kesulitan. Mengapa serangan ini begitu ganas lagi? Wajah pria parubaya itu berubah. Sekarang dia dipukul mundur oleh Ye Xuan dan dia mungkin tidak dapat bertahan lama. Sungguh ironis bahwa dia, seorang penguasa kekuatan 14 naga, berakhir seperti ini. Tetapi itu bukan salahnya. Meskipun ranah Ye Xuan hanya 9 kekuatan naga, kekuatan aslinya tidak seburuk itu. Selain itu, dengan bantuan hujan peluru dari Tianlin yang sangat dahsyat, dia dipukuli tanpa kemampuan untuk melawan. Namun, pada ronde ke-30, pria parubaya itu akhirnya melihat darah, dan lukanya tidak kecil. Dia ditikam di bahu oleh Ye Xuan. Wajah pria parubaya itu telah tenggelam ke dasar. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Apakah kamu pikir kamu bisa datang kapanpun kamu mau dan pergi kapanpun kamu mau? Ye Xuan berteriak dingin, dan memberi perintah lain di dalam hatinya. Kemudian, Megatron tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap dan terbang ke langit.
Apa? Pria parubaya itu terkejut lagi. Megatron tergantung di tanah, tetapi dia berakhir seperti ini. Sekarang dia terbang di udara, bukankah dia tak terkalahkan? Pergilah ke neraka. Pria parubaya itu menebas Megatron dengan marah, dan tebasan ini juga membelah Megatron menjadi dua, tetapi hampir dalam sekejap mata, dua bagian tubuh Megatron bergabung menjadi satu dan pulih seperti sebelumnya. Kamu bercanda, Megatron adalah roh batu. Jika tidak langsung dihancurkan menjadi bubuk, dia tidak akan mati. Ye Xuan mencibir dalam hatinya. Pria parubaya itu tidak tahan dengan pelecehan Megatron dan menyerang Megatron. Tindakannya itu hanya akan menambah tekanan pada dirinya sendiri. Bunuh dia saat dia sakit. Ye Xuan masih memahami prinsip ini. Desis. Serangkaian suara renyah menyebar, dan sebuah lengan terlempar ke langit. Gerakan ekstra pria parubaya tadi memberi Ye Xuan kelemahan dan mengambil kesempatan untuk memotong salah satu lengannya. Terlebih lagi, itu adalah lengan kanan yang memegang pedang. Sudah berakhir. Wajah pria parubaya itu membeku, tetapi kecepatan reaksinya sangat cepat, dan dia langsung mengeluarkan senjata lain. Sayangnya, kecepatan Ye Xuan juga tidak lambat. Desis. Lengan lainnya terlempar ke langit. Sekarang, lengan pria parubaya itu semuanya terputus, dan dia tidak lagi mampu menahan serangan Ye Xuan. Sizzle. Ketika suara renyah ketiga terdengar, sebuah kepala terlempar ke langit. Plop. Ye Xuan melihat kepala itu jatuh ke tanah, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Pada saat ini, Megatron di udara tidak berhenti menyerang, dan memukul mayat itu dalam serangkaian tembakan, membuatnya hancur berkeping-keping. Oke, berhenti mencambuk mayat itu hanya tebasan. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan berkata. Mendengar ini, Megatron berhenti menyerang, lalu berubah menjadi seekor burung kecil dan mendarat di bahu Ye Xuan. Karakter pendendam ini diwarisi dari Ye Xuan.